Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut permasalahan tadi pagi. Waqad budiat nash'atul fikri tadrijan fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi asri sahabah. Wa kana sababu nushu'ihi wa duhurihi al-mubakkir baina sahabati huwa hajatun nas al-masati hajatun nasi al-masatu ila ma'rifati ahkamil waqa'il jadidah. Waqad wudiat lan teman-teman den kawiti nas'atul fikki apa munculi fikki. Waqad wudiat lan teman-teman den kawiti nas'atul fikki apa munculi fikki. Tadrijan kalawan berangsur-angsur fi hayatin nabi ing dalam kehidupan nabi wa fi asri sahabat lan ing dalam masane sahabat. Wa fi asri sahabat lan ing dalam masane sahabat. Wa kana lan anu sababun nusuihi apa sebab apa tadi nas'atul fikih apa munculi fikih. Wa kana lan anu sababun nusuihi apa sebab munculi fikih atau terbitnya fikih. Kapan fikih itu ada maksudnya? Wa kana lan anu sababun nusuihi apa sebab munculi fikih wa zuhurihi lan jelase fikih. Al mubakkirih kang isu-isu atau bahasa Indonesia kang dini. Muncul dini. Artinya cepat-cepat keluar. Baina sahabat ilm antaranya sahabat huwa iku utawi sababu nusuihi hajatun nasi iku kebutuhane manungsa. Huwa iku utawi sababu nusuihi hajatun nasi iku kebutuhane manungsa alma satu kang mendesak. Kebutuhan manusia yang sangat mendesak ila ma'rifati ahkamil waqa'i al-jadidati maring ngeweruhi pira-pira hukum ila ma'rifati ahkamil waqa'i maring ngeweruhi pira-pira hukum kejadian al-jadidati kang anyar. Al-jadidati kang anyar. Wa kana lan ono sababun nusuhi apa sebab timbule fikih wa zuhurihi lan jelas fikih al-mubakkir kang isu atau yang dini baina sahabat ilmatin sahabat huwa iku utawi sababun nusuhi hajatun nasiku butune manungsa al-masa tukang mendesak ila ma'rifati ahkamil waqa'i maring nguruhi pira-pira hukum kejadian al-jadidati kang anyar. Kemudian wa dhallat lan tadi al-hajatu apa kebutuhan ilal fikhi maring fikih qaimatan iku jumeneng fi kulli zamanin ing dalam saben-saben zaman di setiap waktu di setiap era. Karena apa tujuannya? Litanzimi alaqatin nas al-ijtimaiyah krana nyusun hubungan manungsa atau mengatur hubungan manusia. Litanzimi alaqatin nasi krana mengatur hubungan manungsa al-ijtimaiyati kang sosial. Litanzimi alaqatin nasi krana ngatur ke hubungan manungsa al-ijtimaiyati kang sosial wa ma'rifatil huquqi lan ngweruhi pira-pira hak wal wajibati lan kewajiban atau hak dan kewajiban wa ma'rifatil huquqi lan ngweruhi pira-pira hak wal wajibati lan kewajiban liku insanin maring saben-saben manungsa. Ini tujuan kenapa fikih itu ada. Kemudian selain itu wa ilfa'il masalih lan memenuhi pira-pira kebagusan al mutajaddidati kang den anyaraken. Wa dar'ul mudharih lan nolak perkara kang bahayaaken. Wa dar'il mudharih lan nolak perkara kang bahayaaken wal mafasidi lan kang rusak al-mutassilati wat tariati al-mutassilati kang asal wat tariati lan kang anyar teko. Al-mutassilati kang asal wat tariati lan kang anyar teko. Dah. Saya jelaskan ya. Waqad budiat kapan fikih itu ada ya? Kapan fikih itu timbul? Sejak kapan adanya ilmu fikih? Ilmu fikih itu ada secara berangsur ya. Perlu diketahui fikih itu ada secara apa?
berangsur, enggak langsung sekalian fikih itu. Kapan fikih itu datang? Fi hayatin Nabi wa fi ahli sahabat. Fikih itu terbentuk pada waktu zaman Nabi dan juga pada waktu zaman sahabat. Tapi terbentuknya itu bukan sekaligus, berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan zaman. Umpamanya sekarang ada hukum baru, maka timbul fikih. Besoknya ada hukum lagi, baru timbul fikih. Seperti dulu nggak ada orang kencing di masjid, nggak ada. Akhirnya ja'a Arabiyun fabala fil masjid. Kemudian ada seorang Arabi di Bulughul Maram itu kan, ada seorang Arabi orang pedalaman datang kencing di masjid. Kemudian oleh sahabat mau dipukul. Apa kata Nabi? Fazadun Nabi fa'amaro apa? Bima'in. Kemudian oleh Nabi, udah jangan dipukul, suruh terus akemi tak apa-apa. Tapi caranya gimana? Setelah akemi suruh ngalah aing, suruh seram. Akhirnya timbul fikih. Bagaimana hukumnya orang kencing di masjid? Nah, kan seperti itu. Bagaimana hukumnya orang kencing di masjid? Fikih itu datangnya secara tadrij, berangsur-angsur, tidak langsung sekaligus. Ya, tidak langsung sekaligus. Artinya tergantung apa? Tergantung permasalahan. Dulu waktu zaman Nabi, bagaimana hukumnya orang menyemir rambut? Kata Nabi, kalau merah tidak apa-apa. Kenapa kok merah tidak apa-apa? Orang laki-laki ya. Orang laki-laki menyemir rambut. Kalau merah kok nggak apa-apa? Karena waktu itu adalah musimul qital, musim peperangan. Sehingga orang laki-laki waktu itu harus tampil gagah, harus ditakuti. Sama Nabi malah disuruh semir rambutnya. Ayo obung sawatu wasate pote kapiji semer pemera Arab pa male ekocakmu mudah male bimuso celing mudah pan atau karena obung ki merah anak cek mudah kok tako mulai kita nak pote apa rangnya kita kata apa bimuso aja ada para mati entar kami kok pedengakan gitu. Jadi kalau sekarang gimana hukumnya rambut merah? Maka ulama mengatakan ini kan fikih berangsur datangnya. Maka kalau al-mutalabbis bin nisa hukumnya haram. Kalau ada unsur tasyabbuh ingin menyerupai orang perempuan hukumnya nggak boleh, walaupun waktu itu boleh. Nah, ya seperti itu. Jadi hukum fikih itu datangnya apa? Berangsur-angsur dari zaman Nabi dan zaman sahabat. Kemudian apa sih penyebab kok ada fikih? Penyebab kok ada fikih itu apa? Sebab nusuhi wadul al-mubakkir. Kenapa fikih itu kok datang secara dini? Waktu sahabat kok sudah ada fikih? Fi asli sahabat. Padahal sahabat itu sudah alim-alim semua, ashabi kan nujum biaihim ihtadaitum. Kenapa kok pada masa sahabat itu kok harus ada fikih secara al-mubakkir, secara dini, harus cepat-cepat ada fikih karena apa tujuannya? Yaitu hajatun nasi al-masa ila apa? Ila ma'rifati ahkamil waqa'il al-jadid. Yaitu kebutuhan manusia yang mendesak untuk mengetahui hukum-hukum kejadian yang baru. Kejadian yang enggak bisa diselesaikan oleh Al-Quran dan hadis pada waktu sahabat, maka di sanalah mendesak harus diadakan apa? Fikih. Ya, paham. Kemudian apalagi wadhallat hajatu ilal fikih qaimatan fi kulli zamani litanti ala qatil nasil istimaiyah. Kemudian fikih itu berlangsung eksis sampai sekarang, ya. Wadhallat itu tetap sampai sekarang fikih itu. Karena apa? Karena untuk mengatur hubungan manusia yang berupa hubungan sosial. Coba kalau nggak ada fikih, repot. Di fikih nggak ada bagaimana hukumnya ghasab umpamanya. Di Al-Quran ada ghasab orang. Yang sering ngaji Quran ada. Ada tadi ghasab. Ayatnya ghasab ada. Nggak ada kan? Bagaimana hukumnya ghasab? Coba kalau nggak ada fikih. Langat tahu sandalnya anak. Tak sandalan rofi yang ngaji dan hiburan. Kenapa? Anak ada ghasab. Coba nggak ada fikih. Langat tahu kocana. Makanya diadakan fikih karena apa? Karena untuk mengatur hubungan manusia yang berupa hubungan sosial. Itu tujuan diadakan fikih. Salbut, ya. Kehidupan ini akan kacau balau kalau tidak ada kalau nggak ada fikih. Kadang akan kacau balau. Yes. Semua diatur oleh fikih. Kemudian apa lagi? Wa ma'rifati huquqil al-wajibatu wal wajibat likul insan. Tujuan fikih itu eksis sampai sekarang adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban manusia. Apa hak kita, apa dan kewajiban kita.
Kemudian wa ifa'ul masolih wa ifa'il masolih al-mujaddidah, dan memenuhi kemaslahatan yang baru. Artinya memenuhi kemaslahatan yang baru itu kita berinteraksi dengan orang itu